Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Eni. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Hari ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Beberapa bentuk hak warga negara Indonesia antara lain: setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Teks tersebut merupakan jenis teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi.
Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Sekarang kita kembali lagi ke teks yang tadi, teks yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Teks tersebut termasuk teks non-fiksi. Teks tersebut, kalimat utama dan gagasan utamanya tiap-tiap paragraf antara lain. Paragraf 1, kalimat utamanya hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua, kalimat utamanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Gagasan utamanya yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum. Paragraf ketiga, kalimat utamanya yaitu setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya yaitu hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Pada paragraf yang keempat, kalimat utamanya hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Paragraf kelima, kalimat utamanya masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan utamanya yaitu masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalian telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. 1. Hak mendapat perlindungan hukum terdapat pada pasal 27 ayat 1. 2. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2. 3. Ikut serta dalam upaya bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran terdapat pada pasal 28E ayat 3. 5. Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing terdapat pada pasal 28E ayat 1. 6. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 30 ayat 1. 7. Hak mendapat pendidikan terdapat pada pasal 31 ayat 1. 8. Hak bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional terdapat pada pasal 28C ayat 1. 9. Hak memanfaatkan sumber daya alam terdapat pada pasal 33 ayat 3. 10. Hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara terdapat pada pasal 34 ayat 1. 11. Hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan terdapat pada pasal 28H ayat 1. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa,
ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sikap untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI: 1. Cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan: 1. Melestarikan budaya bangsa, 2. Membeli produk dalam negeri, 3. Mengikuti segala kegiatan saat 17 Agustus. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap tersebut yaitu menolong siapa saja tanpa membedakan suku, berteman dengan siapa saja, dan ikut kegiatan gotong royong kampung. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yang ketiga yaitu rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap tersebut yaitu siap membela negara ketika dibutuhkan, mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi, dan mematuhi tata tertib yang berlaku. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.